tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Lagu cintaku, lagu cinta untukmu.
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali di Ibadah Raya God Center. Bagi jemaat Tuhan yang baru datang pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang juga di Ibadah Raya God Center. Pagi ini ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Hendra Sijabat dengan tema God's Promise atau janji Tuhan bagi kita. Apa aja sih janji Tuhan terhadap hidup kita masing-masing pribadi dan bagaimana sih cara kita mengklaim setiap janji Tuhan pada kita pribadi demi pribadi juga, pastikan saudara mengikuti ibadah God Center dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya pun mengajak seluruh jemaat untuk memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Yesus Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, tanpa kurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya itu semua atas kebaikan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami pun berdoa untuk jaringan, untuk multimedia yang kami gunakan, untuk setiap peralatan yang kami pakai, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa mengurapi, memberkati Tuhan agar semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan, tanpa ada kendala ya Bapak, juga sinyal yang kami gunakan ya Bapak. Kami pun berdoa bagi pembicara kami pada pagi hari ini, Pastor Hendra Sijabat, kiranya Engkau yang mengurapi dia, memberkati, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan pada pagi hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam puji-pujian. Dipersilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang sangat luar biasa kalau pada kesempatan indah saat ini kita boleh datang memuji, menyembah, memuliakan, agungkan namanya. Sebab sungguh besar setianya, sungguh nyata bagi kita. Dia Bapa yang baik, yang selalu mengerti isi hati kita. Kemuliaannya dijanjikan bagi kita. Mari kita tetap percaya. Mari sembah Dia, agungkan namanya, elu-elukan namanya. Mari tinggikan nama Yesus Tuhan. Mari tinggikan Bapa kita, haleluya. Tuhan kami berseru, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Bapa semesta alam, yang telah ada, yang ada dan akan datang. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu ya Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kami bersyukur. Sungguh kami ucap syukur. Kami punya Bapa yang baik, yang selalu mengerti isi hati kami Tuhan. Kau selalu mengerti isi hati kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan bagi kami dan kami tetap percaya. Mari umatnya sama-sama kita serukan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Katakan, Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami. Dan kami mau berserah, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari umat Tuhan, dari awal kita angkat pujian, katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dari awal kita angkat pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari sembah, sembah Dia. Kami tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan janjimu Tuhan sungguh indah bagi kami, seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, bawa kami masuk dalam pengenapan janji-janji-Mu ya Bapa Roh Kudus. Syararabaya standarabaya, mari umatnya sembah Dia dan aminkan janji-janji Tuhan dalam Alkitab digenapi dalam hidup kita. Abade kerana maya shandara daya gradiaste, abade gradiasta alabaya, akiana alabaya shandara diaramo. Jesus, elkiana ratakana maya shandara rabaya skarim, debiara rabaya shakara rabaya. Shande etnya yang berada stera maya shandaria maya skiaria maya shande. Haleluya dara maya abatakan namanya rapatakan namanya shandara maya shandaria maya shande. Ini adalah Etra de Canaya Saidi Valdera Digrada Vaya Sandero. Oh haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari,
tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Kami bersyukur, janji-Mu itu semua indah bagi kami. Genapi semua janji-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur. Terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Roh Kudus, kami sudah menaikkan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami percaya janji-Mu itu adalah ya dan amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar, dan begitu banyak janji-janji Tuhan di Alkitab. Ribuan janji Tuhan di Alkitab, dan kami mau klaim itu, kami percaya itu digenapi dalam kehidupan kami saat ini, esok, lusa, dan selama-lamanya. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, setia, yang senantiasa mengingat perjanjiannya kepada umat-Nya. Dan kami inilah umat perjanjian, bahwa kami masuk dalam pengertian-pengertian yang lebih lagi akan janji Tuhan dalam Alkitab, janji Tuhan akan firman-Mu Tuhan bagi umat-Mu, supaya kami lebih mengerti lagi posisi kami, lebih mengerti lagi hak kami, lebih mengerti lagi akan kewajiban kami sebagai umat pilihan Tuhan. Berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa, kita sudah mendekati akhir bulan November ini. Sebentar lagi kita masuk dalam bulan Desember, di mana kita akan masuk dalam suasana Natal, dan juga nanti Natal kita akan rayakan secara onsite di BTC di ruangan ekstravagan. Ya, kita sudah dapat gedung yang bagus untuk tempat kita Natal. Diharapkan semua jemaat hadir dan kita terapkan protokol kesehatan. Kita percaya pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat bagi umat-Nya, dan kerinduan umat-Nya untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya akan janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang janji Tuhan. Ya, saya sudah share screen, saudara bisa lihat. Nah, kita baca ayatnya. Tapi sebelum kita baca ayat firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38, nanti saya kalau boleh saya minta seseorang bacakannya, apakah Febri, Randy atau Jeffrey, dipersilahkan aja, siapkan aja ayatnya. Nah, saya sampaikan dulu penghantar nih. Siapakah di antara kita di sini yang nggak suka diberikan janji gitu? Janji ya. Kalau kita mendapatkan suatu janji, seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada kita, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Walau sesuatu itu kita belum dapatkan, ya. Misalnya seseorang menjanjikan kepada saudara, ya nanti pas kamu ulang tahun atau pas kamu Natal, saya berikan hadiah iPhone 13 ya. Itu belum diberikan barangnya, itu janji itu seakan-akan sudah membuat kita berbunga-bunga dan merasa udah mendapatkan barangnya, udah senang duluan gitu. Ya. Apalagi kalau janjinya lebih dari iPhone, misalnya
barang-barang yang lebih mahal lagi. Tentu kita menyenangkan. Begitu juga ketika dalam hubungan orang berpacaran, ada janji-janji di sana, cowoknya menjanjikan sesuatu kepada ceweknya, nanti tahun depan kita menikah, kita akan menikah dan bulan madu ke Belanda pas lagi musim bunga tulip gitu kan. Itu udah salah satu menyenangkan ketika janji diberikan seakan-akan si penerima janji itu sudah menerima janjinya, sudah menerima yang dijanjikan itu, saking gembiranya gitu. Kalau manusia berjanji kepada kita, kita bisa bersuka cita, merasa senang, merasa bahagia, dan mengklaim kita akan mendapat janji itu. Tetapi bisakah kita mengaminkan atau mengklaim janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan kita? Ya, dalam Alkitab. Bisa nggak atau pernah nggak kita mengklaim itu dan bersuka cita, bergembira seakan-akan kita akan mendapatkannya, seakan-akan kita sudah mendapatkannya. Tindakan iman seperti ini diperlukan untuk menangkap setiap janji Tuhan dalam firman-Nya. Itu saudara, tindakan iman seperti ini. Nah, itu mempengaruhi jika saya menjanjikan sesuatu kepada seseorang, saya akan berikan ini kamu di bulan ini pas kamu ulang tahun. Ya, saya akan berikan kamu misalnya iPhone 13, terus orangnya hanya jawabin, "Hah?" Yang menjanjikan juga jadi malas kan ngelihatnya, responnya kok nggak suka sih dijanjikan sesuatu gitu misalnya itu. Nah, ini juga sebagai satu ilustrasi buat kita bagaimana kita bersemangat akan setiap janji firman Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah ingkar janji, manusia bisa ingkar janji, Tuhan enggak. Nah, kita masuk aja langsung pada pembacaan firman Tuhan. Silahkan teman-teman dari tim pelayan mungkin ada yang bisa bacain Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Firman Tuhan Lukas 1 ayat 26 sampai 28, di perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Sampai 38 ya Feb ya, satu perikop itu ya. Ya. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Amin. Terima kasih Febri sudah bantu saya untuk baca Alkitab. Tadi dikatakan ada janji Tuhan kepada Maria. Waktu Maria percaya dan mengaminkan janji itu, dia belum mengalami, baru dijanjikan. Nah, mari dengarkan dulu kisahnya sedikit, pengupasan dari setiap ayat supaya kita memahami apa yang dialami Maria ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Apa itu Nazaret? Ya, itu sebuah kota di Galilea.
Nah, tolong saudara perhatikan ini salah satu kata kunci di perikop ini. Jadi perhatikan penjelasan saya. Nazaret ini, kota Nazaret ini adalah salah satu kota di mana penduduknya adalah Yahudi Ortodoks. Apa saudara? Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks itu apa itu? Mereka itu adalah Yahudi yang taat akan Taurat Musa, secara lahiriah mereka taat. Ya mereka nganggap itu juga secara rohani. Jadi kalau ada orang yang bersalah melanggar Taurat, karena hukum Taurat itu kan ditulis dalam loh batu kan, dan memang ada perintah jika ada orang yang berdosa, apalagi dosa perzinahan, orang itu harus dilempari pakai batu sampai mati, dan dosanya akan ditanggungkan kepadanya, kepada orang yang berdosa itu, apalagi dosa perzinahan. Itu kalau menurut pemahaman Taurat, dan Yahudi Ortodoks ini memegang teguh itu, nggak ada tawar-menawar. Jadi orang yang tinggal di Nazaret pasti memahami resiko-resiko dalam kehidupan dia. Maka dia akan menjaga yang namanya kehidupan pribadinya supaya nggak hidup bebas, karena resikonya dilempari dengan batu, mati. Nah, kita lanjut ke ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Maria dikatakan bertunangan. Teks yang saya tulis itu saya tandain merah, itu bertunangan berarti Maria belum menikah dan masih perawan, belum hamil ya. Nih, malaikat datang menyampaikan firman Tuhan, malaikat Gabriel. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Ya, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ada salam kepada Maria. Dikatakan bahwa Maria itu dikaruniai dan Tuhan menyertainya. Nah, menanggapi salam itu Maria terkejut dan berkata dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi saudara, jika seseorang memberikan salam kepada saudara, apakah dalam nama Tuhan, dalam nama apapun itu, saudara layak bertanya-tanya, apa arti salam itu? Bukan berarti harus langsung menolak salamnya, enggak. Apa arti salam itu? Sama seperti Maria, dia mengkritisi. Bukan berarti dia menolak dan protes, tapi mengkritisi apa arti salam ini dan mengapa saya dikatakan dikaruniai dan Tuhan menyertai saya. Ada apa? Apakah saya seorang yang berjasa kepada Tuhan sehingga saya dikaruniai dan Tuhan menyertai saya? Ayat 30. Kata malaikat Gabriel itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi Maria akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini janji kepada Maria. Dulu kalau kita ingat zaman leluhur orang Israel, ada juga janji kepada Yusuf melalui mimpi. Dia akan dapat kasih karunia, dia akan menjadi penguasa. Dan sebelum memperoleh janji itu, ada hal-hal yang harus dia lalui. Maria memperoleh kasih karunia. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kasih karunianya apa? Apa arti salam itu? Apa arti dari Tuhan menyertainya? Ternyata Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Firman yang disampaikan melalui Gabriel. Jadi kalau ada yang berkata, oh, orang Kristen yang mengangkat Yesus sebagai anak Allah. Enggak, itu firman Tuhan sendiri yang berkata. Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini sama seperti mimpi Nebukadnezar, ada suatu kerajaan yang enggak berkesudahan, pemerintahan yang tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah ini nih, dia kritis pemikirannya, bukan berarti protes ya, dan bukan berarti menolak, tapi mempertanyakan. Aku kan belum bersuami, baru bertunangan. Aku belum menikah nih, bagaimana mungkin saya mengandung? Gitu. Dia bertanya seperti itu. Katanya aku akan beroleh kasih karunia Allah. Ternyata isi kasih karunianya adalah aku akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Aku belum bersuami.
Lalu jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kudus itu arti sesungguhnya itu dipisahkan gitu, beda sendiri, lain daripada yang lain, suci gitu. Anak Allah, diulang lagi, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, jawaban tegas dari Gabriel kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ketika saudara punya pergumulan, tantangan, beranikah saudara punya tindakan iman? Bagi manusia banyak yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Ayat 38, apa jawab Maria? Oh no, saya nggak mau. Apakah seperti itu? Jika saudara yang mendapatkan tantangan ini, ya, jika saudara yang mendapatkan kasih karunia ini, apakah jawab saudara untuk semuanya ini? Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita ulang lagi ke atas ayat yang tadi. Yang pertama ayat 26 ya. Saya coba. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saya tadi sudah sampaikan bahwa di Nazaret itu penduduknya adalah Yahudi Ortodoks. Kalau kedapatan seseorang hamil di luar nikah, belum menikah sama dengan suaminya, dengan tunangannya, akibatnya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Dan orang yang melempar itu nggak berdosa kalau menurut Taurat. Maria tentu mengetahui hal itu. Maria mengetahui hal itu karena dia tinggal di sana. Tapi apa tindakan iman dia? Apa jawaban dia? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia berani ngambil risiko, saudara. Nggak hanya terima enaknya, berani ngambil risiko. Makanya saya katakan ketika Yusuf dijanjikan sesuatu hal yang luar biasa padanya, ternyata yang dia alami adalah dimasukkan dalam sumur, lalu dijual jadi budak di rumah Potifar, lalu dimasukkan ke penjara. Itu yang dia alami. Mungkin saat-saat dia mengalami itu, mana janji Tuhan nih? Katanya aku akan A, B, C, D, aku akan menjadi penguasa. Nggak ada nih. Tentu Maria tahu kisah Yusuf juga. Itu. Mengapa dia nggak langsung menguji hal ini? Nah ini. Mungkin ada pengujian segala sesuatu dari Marianya, tapi kan nggak mungkin dicatat semua dalam perikop ini. Tapi yang jelas, Maria ini seorang yang kritis. Dia nggak langsung iya segala macam. Dia akan bertanya-tanya dalam hatinya. Namun tindakan imannya saat itu, walau dia tahu risiko yang akan dia alami, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maksudnya perkataan yaitu firman Tuhan yang disampaikan melalui Gabriel. Maria percaya pada firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi dia juga setuju dan sepakat pada firman Tuhan. Walau dia tahu tantangan yang akan dihadapi dari Yahudi Ortodoks. Saudara, ini penting bagi kita. Kita percaya pada firman Tuhan. Ya, iblis juga percaya Tuhan itu ada. Namun kita mau nggak sepakat akan firman Tuhan? Setuju pada firman Tuhan, sepakat. Artinya apapun proses yang akan kita lalui, kita sepakat dengan itu. Jangan hanya terima berkatnya, jangan hanya terima hasil janjinya, tapi proses sampai itu diterima, kita sepakat nggak? Setuju nggak? Nah ini Maria setuju, dia sepakat. Dan apakah setelah dia menerima janji itu, Maria merasa enak? Dalam keadaan hamil, dia harus mengikuti perintah dari Kaisar Agustus, semua penduduk harus kembali dulu ke kampung asalnya supaya disensus. Kebetulan Yusuf dan Maria adalah dari Bethlehem, dari garis keturunan Daud. Jadi mereka harus kembali ke Bethlehem, jauh perjalanan mereka. Besar tantangan dialami sampai di Bethlehem juga. Sampai di Bethlehem juga untuk mencari penginapan sangat susah. Proteskah Maria di situ? Mana janji Tuhan yang luar biasa itu? Enggak.
Alkitab nggak mencatat itu, saudara. Dia jalani itu. Itu saya katakan, bagaimana kita setuju dan sepakat pada janji Tuhan. Kalau kita mau menerima janji Tuhan, siapkah kita setuju, sepakat pada firman Tuhan dan prosesnya? Kalau kita setuju dan sepakat akan janji Tuhan pada kita, apa buktinya? Nah, saudara ya berani membuktikannya. Mari kita masuk janji Tuhan pada kita. Tadi kan pada Maria kan? Saya akan masuk pada janji Tuhan pada kita. Saudara tangkap ini kepada saudara, kehidupan saudara, pribadi saudara. Galatia 3, ya saya tadi sudah katakan ya bahwa janji Tuhan itu ribuan ya di Alkitab. Ada seorang penulis buku, seorang teolog, dia berkata minimal 5.000. Ada janji 5 Tuhan, minimal ada 5.000 janji yang mengandung janji. Ya di Alkitab. Tapi ini hanya sebagian kecil yang saya bukakan karena kalau kita buka semua nggak cukup waktunya. Galatia 3 ayat 7 berkata, saya baca sampai 14 ya, 7, 9, 14. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Firman Tuhan berkata, kita yang hidup oleh iman, kitalah anak-anak Abraham. Apa dampaknya kalau kita disebut sebagai anak-anak Abraham? Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ternyata kalau kita dijadikan status kita sebagai anak-anak Abraham, kita diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saat kita lahir baru terima Yesus secara rohani, kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita berhak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ketika kita meninggal nanti atau rapture, kita berhak tinggal di sorga. Itu secara rohani. Ini secara lahiriah, firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Janji berkat kepada Abraham bukan hanya secara rohani, tapi juga lahiriah, saudara. Tangkap itu janji itu. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, secara rohani kita dapat, juga berkat Abraham yang secara lahiriah kita dapat. Di dalam Yesus, Yesus Kristus telah membayar ini, telah membuat ini. Sehingga di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain di sini maksudnya adalah non-Yahudi. Kita ini enggak ada garis keturunan Yahudinya, enggak ada darah Yahudinya. Nah, kita bisa menerima berkat Abraham sama seperti mereka juga. Keturunan Yahudi secara darah ya, darah daging. Itu. Berarti janji Tuhan kepada Abraham bukan hanya secara rohani. Bukan hanya secara rohani, juga secara lahiriah. Bagaimana kita bisa menerima berkat yang diberikan kepada Abraham baik secara rohani dan lahiriah? Firman Tuhan berkata, kita yang hidup dari iman, kitalah yang disebut anak Abraham. Kita yang hidup dari iman, kitalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kuncinya iman. Karena Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada kita, bangsa-bangsa non-Yahudi. Ada janji Tuhan. Kepada Abraham ada janji Tuhan. Mereka akan diberkati. Mereka akan menguasai dunia. Bukankah sudah terbukti gitu? Walau mungkin mereka belum memahami sepenuhnya. Mereka belum memahami sepenuhnya apakah benar seperti itu. Dan mereka masih ngotot pingin kerajaan seperti Daud terjadi lagi. Padahal kalau kita lihat, kita pelajarin di Alkitab, kerajaan Israel zaman pemerintahan Daud itu sebenarnya nggak besar, cuman menguasai daerah Kanaan aja, masih jauh kalah dengan kerajaan misalnya Babel yang menguasai sepertiga dunia, Media Persia, apalagi Yunani yang lebih gede lagi Romawi menguasai seluruh dunia, saudara. Budaya Yunani dan Romawi itu menguasai seluruh dunia sampai sekarang. Bahasa-bahasa dalam dunia pendidikan, dalam dunia teknologi, itu dipengaruhi oleh Yunani dan Romawi. Mereka menguasai seluruh dunia. Jadi, tapi Israel ingin balik lagi ke zaman Daud. Mereka nggak memahami, padahal sebenarnya mereka sudah menguasai dunia saat ini. Janji Allah kepada Abraham, saya nggak kupas semuanya, tapi saudara bisa baca, mungkin lain kali kita bisa kupas. Apa sih janji Allah kepada Abraham? Ya,
Dia akan menjadi bangsa yang besar, dikatakan dia akan menguasai dunia. Dia akan menjadi berkat. Oleh dia seluruh keturunan di dunia akan memperoleh berkat. Bukankah itu sudah digenapi, saudara sekalian? Oleh keturunan Abraham, ya, dari garis keturunan Abraham, Yesus Kristus, oleh Yesus seluruh dunia beroleh berkat. Nah, ketika berkat rohani ini diberitakan kepada seluruh dunia saat gereja mula-mula tersebar, terpencar ke seluruh dunia, dan waktu Jenderal Titus di tahun 70 Masehi menghancurkan Yerusalem, orang Israel tersebar ke seluruh dunia, bukankah itu cikal bakal juga Injil diberitakan ke seluruh dunia? Saat Injil diberitakan ke seluruh dunia, berkat lahiriah juga datang pada orang Yahudi. Saudara lihat sekarang, bidang ekonomi mana yang tidak mereka kuasai? Mereka akan menguasai seluruh dunia. Itu terjadi. Kalau zaman Daud belum, mereka nggak menguasai seluruh dunia, belum. Tapi ketika raja yang dijanjikan, yaitu pemerintahan yang kekal selama-lamanya yang dijanjikan kepada Maria tadi, yaitu Immanuel, yaitu Yesus Kristus, itu hadir, dan ketika dia sudah membayar semua hutang dosa manusia, dan ketika berita Injil yang diperintahkan oleh Yesus itu disebarkan ke seluruh dunia, berkat lahiriah itu juga datang pada bangsa Yahudi. Mereka menguasai ekonomi seluruh dunia. Ya, kita baru dapat, ya bukan hanya baru dapat, ya memang sudah dapat berkat-berkat rohaninya. Lahirnya juga kita dapat. Tapi bisakah kita seperti Yahudi menjadi menguasai seluruh dunia, menguasai perekonomian seluruh dunia? Mereka mendapat itu, mengalami janji itu. Janji secara lahiriah kepada Abraham. Kita dapat secara rohaninya. Mestinya dua-duanya bisa dapat. Yahudi bisa dapat juga rohaninya. Harus ada yang memberitakan ke sana. Makanya banyak hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, berani menginjili ke Israel. Nah, dengan demikian berkat lahiriah itu juga akan mengalir kepada umat Tuhan. Saat Injil diberitakan, ya, firman Tuhan berkata, berkat lahiriah itu juga mengalir kepada kita. Itu idealnya firman Tuhan. Tapi bukan berarti kita jadi mata duitan. Kita menginjili, memberitakan firman Tuhan, kita melayani karena duit. Enggak boleh gitu juga, bukan. Itu konsekuensi logis. Secara hukum timbal baliknya seperti itu, saudara. Nah, enggak usah terlalu banyak. Ini dulu aja saya katakan, saya sampaikan dari 3 ayat ini. Ternyata Alkitab mencatat kita berhak memperoleh janji kepada Abraham. Bahwa kita diberkati bersama-sama dengan Abraham. Berkat rohani yang dijanjikan kepada Abraham kita dapat. Berkat lahiriah juga mestinya kita dapat. Nah, kembali, bagaimana Maria bisa mendapat janji Tuhan tadi? Dia siap dengan resikonya. Dia setuju, sepakat akan firman Tuhan. Apakah kita bersemangat, berapi-api, roh kita menyala-nyala, kita setuju dan sepakat akan setiap janji Tuhan? Janji firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita setuju dan sepakat, siap dengan prosesnya. Siap dengan tantangannya. Bukan berarti Tuhan mau jerumuskan kita, enggak. Justru ketika kita siap masuk dalam proses Tuhan itu sungguh enak. Kalau penyembah berhala, mereka ngelmu, dia menyembah ke Gunung Kawi atau kemanalah untuk cari kekayaan, prosesnya sangat berat. Sekali melanggar peraturan, mati hukumannya. Enggak ada ampun. Saudara, dalam proses Tuhan, saudara jatuh, diangkat kembali, jatuh, diangkat kembali, jatuh, diangkat kembali. Enggak ada ayatnya berkata, apabila ia jatuh, dia akan dibuang. Enggak. Apabila dia jatuh, tangan Tuhan menopangnya. Kan ada ayatnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Tangan Tuhan menolongnya. Mari, tangkap setiap janji Tuhan. Mari, pegang setiap janji Tuhan, aminkan setiap janji Tuhan. Apa janji Tuhan di Alkitab pada kita? Nah, salah satunya sudah saya bukakan di sini, bahwa kita berhak menerima berkat kepada Abraham. Kita akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kuncinya adalah beriman. Saudara beriman enggak? Itu. Cukup beriman, saudara. Untuk menerima janji Tuhan di perjanjian baru, cukup beriman. Untuk menerima janji Tuhan di perjanjian lama, harus melakukan hukum Taurat semuanya. Di perjanjian baru kita cukup beriman. Serah sama Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Begitu, saudara. Nah, kita baca ayat terakhir yang saya mau sampaikan pada minggu ini. Mazmur 12 ayat 7-8.
Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Janji Tuhan itu diumpamakan seperti perak yang teruji, bahwa kemurnian janji itu terujinya bagaimana? Terujinya dimurnikan 7 kali dalam dapur peleburan, dibakar sampai 7 kali, dipanaskan supaya kotoran-kotorannya menyingkir, benar-benar murni dia. Emas juga kalau memurnikannya seperti itu, mau perak, mau emas, tapi ini 7 kali. Janji Tuhan seperti itu, saudara. Dan dikatakan, engkau Tuhan yang akan menepatinya, bukan manusia yang menepatinya. Saudara percaya akan janji Tuhan, semua janji Tuhan di Alkitab? Saudara percaya akan janji Tuhan yang baru kita baca tadi dari kitab Galatia 3? Mari aminkan, tangkap itu, saudara akan memegang, akan mengalami janji Tuhan. Diberkati bersama-sama dengan Abraham. Secara rohani kita dapat, secara lahir kita dapat. Ya, sama seperti Maria, nggak bersungut-sungut, nggak protes, nggak takut, tapi berserah penuh. Jadilah pada aku menurut perkataan itu. Jadilah pada aku menurut firman-Mu Tuhan. Aku setuju Tuhan. Aku sepakat akan firman-Mu. Aku mau selaras dengan janji-Mu. Aku sepakat. Dan aku siap dengan tantangannya. Karena aku percaya Tuhan tak biarkan aku tergeletak. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan petugas doa syafaat. Ya, terima kasih buat Pastor Hendra untuk pelayanannya. Kiranya kita dapat menerima setiap janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami betapa baik janji-Mu itu ya Bapa, betapa luar biasa janji-Mu Tuhan kepada kami semua ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap taat kepadamu Tuhan, taat kepada firman-Mu, taat akan setiap proses yang harus kami jalani untuk menerima setiap janji-Mu itu ya Bapa, sehingga kami dapat menikmati setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati firman ini Tuhan, sehingga firman ini dapat bertumbuh Tuhan, berkembang dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami, serta banyak orang yang dapat menikmati buah dari kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapak, kami pun berdoa ya Bapak untuk Pastor Hendra yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dia lebih-lebih lagi Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, pengertian, kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Bapak. Sehingga dia dapat lebih lagi Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil ya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan, pelayanannya ya Bapak. Kiranya pelayanannya juga Tuhan berkati, lebarkan Tuhan setiap patok-patoknya Tuhan Yesus, dan pimpin dia Tuhan dalam mengembalakan jemaat God Center juga ya Bapak, sehingga dia dapat mengembalakan dengan baik ya Bapak. Tuhan, kami pun membawa Tuhan setiap jemaat God Center Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau yang mau senantiasa memberkati jemaat God Center Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang baik Tuhan, Engkau senantiasa limpahkan Tuhan bagi jemaat God Center ya Bapa. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam studinya Tuhan, dalam usaha mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan yang mau senantiasa memberkati dan melindungi ya Bapa. Kiranya juga Tuhan melindungi Jemaat God Center Tuhan daripada sakit penyakit Tuhan, sehingga kami semua boleh terlindung ya Bapa dari segala penyakit maupun virus-virus yang ada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami pun berdoa Tuhan bagi jemaat God Center yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang mau menyembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan Tuhan. Dan kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat God Center yang sedang bergumul dengan pergumulannya masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menjawab Tuhan setiap pergumulan mereka ya Bapa. Pergumulan kami semua ya Bapa, Engkau yang mau menjawab Tuhan. Engkau yang menguatkan kami di saat kami mulai goyah ya Tuhan, di saat kami mulai kendor iman Tuhan. Setiap kami mulai tidak percaya Tuhan akan penyertaan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menguatkan kami Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami pun jatuh tergeletak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami pun membawa
dalam doa bagi bangsa dan negara kami juga ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang senantiasa memimpin bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan juga memberkati dan memimpin setiap pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, untuk setiap para menteri, jajaran TNI, Polri, juga semua pemimpin yang ada Tuhan. Kiranya Bapa roh takut akan Tuhan hingga pada mereka ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memimpin mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa kiranya bangsa kami boleh terhindar Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala ramalan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dari rancangan si jahat ya Bapa. Kiranya bangsa Indonesia ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya pemulihan Indonesia akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa melindungi anak-anak-Mu ya Bapa dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka juga Engkau yang menguatkan ya Bapa, untuk hamba-hamba-Mu juga Tuhan, untuk penginjil ya Tuhan, yang menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia Tuhan, hingga ke pelosok-pelosok juga ya Bapa. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga yang mau senantiasa melindungi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun serahkan segala doa syafaat kami hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Persilakan untuk Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah raya online kita pada saat ini. Saya ulangi, ada beberapa pengumuman yang diulangi supaya kita nggak lupa. Rabu ini kita ada pertemuan raya bersama rekan-rekan dari Jakarta secara online. Nanti link akan diberikan. Diharapkan semua boleh hadir dalam pertemuan raya ini. Juga setiap Sabtu pagi kita ada morning call bagi saudara yang punya pergumulan, beban berat. Mari kita sama-sama berdoa, kita percaya ada kuasa di dalam doa, sepakat. Ya, kita sudah mengalami itu, beberapa teman yang punya pergumulan boleh mengalami pembebasan dalam doa sepakat. Kita akan kembali dalam ibadah raya minggu depan di link Zoom yang sama. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan-Mu dengan Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai pendidikanmu, menyertai pekerjaanmu, pelayananmu, menyertai engkau dimanapun kau berada. Hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Randy, Ibu Santi, Novela, Celina, Joel, buat Cisusan, buat Jenitan, Jeffrey Wijaya, Febri, Desvani, Bunia, Aldo Di Bazilo, buat Nathan, buat Ibu Deborah. God bless all.